Atasanku agak heran. Dia bertanya bagaimana aku bisa menyelesaikan pekerjaan yang banyak itu dengan cepat. Aku bilang bahwa aku tadi dibantu seorang wanita yang juga training di sini. Aku mengajak atasanku ke tempat kerjaku tadi. Dan pekerjaanku sudah beres, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku terkejut, lalu menggambarkan ciri-ciri perempuan yang membantuku tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan kisah tentang hantu penunggu pabrik angker. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Aku tidak bisa melanjutkan pendidikanku ke universitas. Aku melamar pekerjaan ke sebuah pabrik garmen. Setelah proses interview dan tes lainnya, aku diterima, tapi harus melalui proses training. Pabrik ini menempati bangunan yang cukup bagus, areanya juga cukup luas. Ruang produksi berada di bagian bawah dan tengah. Semua proses produksi dilakukan di sana, baik dengan mesin maupun manual. Ruang produksi itu diapit beberapa ruang kantor 3 lantai. Aku akan banyak menghabiskan waktuku di ruang produksi, dengan seragam wajib pekerja training, kemeja putih dan rok hitam. Hari pertama bekerja cukup melelahkan buatku. Aku harus mengenal istilah-istilah konveksi dan garmen. Sedikit demi sedikit, aku belajar beradaptasi dengan pekerjaanku ini. Benar kata orang, bisa itu karena biasa. Beberapa hari berikutnya, aku mulai piawai mengerjakan yang menjadi tugasku. Hari itu, aku harus menyortir baju polos shirt yang cukup banyak. Tanpa aku sadari, seorang perempuan paruh baya dengan rambut sebahu dan memakai pakaian training yang sama denganku datang menghampir dan menawarkan bantuan. "Teteh, training di sini juga?" tanyaku. "Iya," jawab wanita itu. Tanpa banyak bicara lagi, ia membantu pekerjaanku. "Sudah mau maghrib, cepat pulang. Sisanya biar saya saja yang kerjain," desak perempuan itu. Aku pun mengiyakan dan berterima kasih. Saat akan pulang, aku berpapasan dengan atasanku. "Pak, sudah beres pekerjaannya." "Saya izin pulang, Pak," ucapku. Atasanku agak heran. Dia bertanya bagaimana aku bisa menyelesaikan pekerjaan yang banyak itu dengan cepat. Aku bilang bahwa aku tadi dibantu seorang wanita yang juga training di sini. Aku mengajak atasanku ke tempat kerjaku tadi. Dan pekerjaanku sudah beres, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku terkejut, lalu menggambarkan ciri-ciri perempuan yang membantuku tadi. Setelah aku ceritakan, raut wajah atasan dan para pekerja yang mendengar ceritaku itu berubah. Mereka lekas membereskan pekerjaan dan pulang. Aku penasaran, mengapa raut wajah mereka seakan khawatir dengan apa yang kualami. Keesokan harinya, aku berusaha mendapatkan jawaban atas rasa penasaranku. Menurut salah satu karyawan yang sudah cukup lama bekerja di situ, sosok yang aku lihat kemarin merupakan salah satu pekerja di pabrik ini. Tapi dia sudah meninggal. Seketika bulu kuduku berdiri. Namun, ternyata bukan hanya penampakan sosok perempuan itu. Di pabrik ini juga sering terlihat sosok seorang laki-laki yang duduk dekat musola dan sering tersenyum. Dia tidak lain adalah office boy kantor ini yang juga semakin kencang. "Ampun! Pergi! Pergi!" Sosok itu semakin jelas terlihat mendekat. Memegangku dengan kukunya sambil menatapku tajam. Rambutnya berantakan, mukanya hitam legam, bola matanya berwarna putih dengan titik hitam di tengahnya. Aku berteriak sekuat tenaga, berharap ada seseorang menolongku. "ARGH!" Aku terbangun, dan menemukan diriku berada di dalam ruangan. Aku ternyata tidak sendiri, ada beberapa orang di ruangan itu. Seseorang di antaranya sedang membacakanku doa-doa. Aku disuruh meminum air putih dan beristighfar. Menurut laki-laki paruh baya yang membacakan doa itu, sosok yang aku lihat bukanlah karyawan yang sudah meninggal. Dia adalah makhluk halus yang mempunyai energi negatif dan suka mengganggu. Mereka bisa berubah menjadi sosok apapun yang membuat kita ketakutan.
Setelah kejadian itu, aku selalu menyelesaikan pekerjaanku sebelum maghrib, agar tidak bertemu lagi dengan mereka. Sudah meninggal. Aku segera menghentikan percakapan dengan karyawan itu. Aku merasa tidak tenang bekerja hari ini, karena aku tahu kantorku berhantu. Meski khawatir akan didatangi perempuan itu lagi, aku tetap melanjutkan pekerjaanku dan berusaha konsentrasi. Namun, aku malah terus memikirkan hantu itu, dan membuatku sulit fokus. Hal itu malah menjadikan pekerjaanku lama selesai dan telat pulang. Waktu maghrib pun lewat. Mejaku terhalang baju yang tertumpuk tinggi, sehingga aku tidak bisa melihat pekerja yang lain. Aku sedikit mengintip, beberapa orang masih terlihat bekerja. Masih banyak orang. Perasaanku agak tenang untuk melanjutkan. Sampai ada seseorang memanggilku. "Neng." "Ya," aku menjawab tanpa menoleh. "Belum beres?" "Sudah maghrib, cepat pulang sana," ucapnya. Astaga! Suara itu seperti tidak asing di telingaku. Aku menoleh ke belakang dan nagih. Benar saja perempuan itu. Dia berdiri tepat di depanku. Saking kagetnya, aku terjatuh dan menyenggol tumpukan baju yang juga jatuh menindihku. Sontak, beberapa orang tergesa-gesa menghampiriku. Mereka membantuku berdiri dan mengembalikan kesadaranku. Mereka sama-sama ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tidak bisa menjelaskannya, lidahku kaku. Aku bergegas pergi ke kamar mandi dan mencuci muka. Mungkin tadi halusinasiku saja karena mengantuk. Beberapa kali, aku mengusap wajahku dengan air. Tiba-tiba KRRK. Terdengar bunyi yang sangat menyeramkan. Aku menengadahkan kepalaku, RGH. Aku melihat perempuan itu. Kepalanya menunduk dan rambut hitam panjangnya terurai. Kuku wanita itu sangat panjang sampai menyentuh lantai. Dia menyeret kukunya ketika dia berjalan, sehingga membuat bunyi yang sangat menakutkan. ARGH. Aku menutup mata dan telingaku, tapi suara itu tetap terdengar. Semakin lama, semakin dekat. Oh Tuhan! Kini ada sesuatu yang menempel di lenganku. Benda kasar yang menempel itu ternyata kukunya. Jantungku seperti mau copot, detaknya. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.